Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materinya. Di sini saya akan contohkan untuk perhitungan regresi linear berganda. Nah, mungkin nanti saya akan sertakan juga filenya, file Excelnya. Kalau khawatir ini tidak kebaca. Cuman di sini minimal kalian tahu cara untuk menghitungnya. Nah, di sini kita memiliki data, di mana kita memiliki 5 data. Yang pertama ada yang namanya tes kecakapan. Di sini data pertama bernilai 40, kedua 45, ketiga 38, keempat 50, dan kelima adalah 48. Nah, kemudian ada tes kepribadian. Di sini ada 25, 20, 30, 30, dan 28. Nah, kemudian untuk nilai kinerja ada 1, 2, 1, 3, 2. Nah, di sini kita akan mencoba mencari korelasi menggunakan regresi linear berganda, di mana tes kecakapan dan tes kepribadian itu akan menentukan nilai kinerjanya. Jadi kita punya suatu masalah di mana untuk menentukan nilai kinerja itu dilihat dari nilai tes kecakapannya dan juga nilai tes kepribadiannya. Nah, di sini artinya kita akan bilang saja untuk tes kecakapan ini adalah X1-nya dan untuk tes kepribadian ini adalah nilai X2-nya. Dan untuk nilai kinerja ini adalah nilai Y-nya. Nah, ini benar-benar terbaca ya. Cuman minimal kalian tahu cara menghitungnya. Nah untuk kalau kita sudah menentukan mana nilai X1, X2, dan Y-nya, berikutnya kita akan buat persamaan regresi linearnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita menurunkan kalau X-nya ada 2 ataupun untuk yang X-nya ada 3. Nah, di sini X-nya itu ada 2. Artinya kita akan coba turunkan rumusnya. Persamaan seperti ini. Berarti kalau kita hitung persamaannya itu adalah Y sama dengan B0 ditambah dengan B1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan B2 dikalikan dengan X2. Nah, seperti ini. Nah, diturunkannya itu seperti ini. Berarti kita bikin N dikalikan dengan B0 ditambahkan dengan B1 dikalikan dengan X1. Nah, ini sigma ya. Ini sigma X1. Kemudian ditambahkan dengan B2 dikalikan dengan sigma X2-nya. Kemudian sama dengan sigma Y-nya. Ini sigma yang benar-benar terbaca ya. Nah, kemudian menurunkannya, tadi kan ada 2, berarti kita bikin dua rumus seperti ini. Ya. Nah, dua seperti ini, di mana kita bikin B0 seperti ini. Kemudian dikalikan dengan sigma X1, ini dikalikan dengan sigma X2, seperti ini. Nah, ditambah, ada B1, ditambah, ada B2 dengan B2, sama dengan, nah di sini kan tinggal tuliskan ya, tuliskannya adalah sigma X1 dikalikan dengan Y, dan ini sigma X2 dikalikan dengan Y. Seperti ini. Nah, B1-nya tinggal kita tuliskan. Berarti kan ini sigma X1 pangkat 2. Nah, ini sigma X2 pangkat 2. Dan ini kombinasi. X2 kalikan dengan X1. Ini sigma ya. Sigma X2 X1 dikalikan dengan sigma X1 kalikan dengan X2. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini kalau kita sudah susun persamaannya, kita akan cari masing-masingnya. Pertama kita akan cari dulu untuk yang ini X1 sudah ada, X2-nya sudah ada. Nah, di sini ada X1 pangkat 2. Berarti kita bikin di sini cari, yaitu kita bikin lagi X1 pangkat 2. Kemudian di sini ada, nah kita bisa tulis lagi nih,
Kalau ini pun juga sama X2 pangkat 2 ya. Berarti ini X2 pangkat 2, tuliskan. Nah, kemudian ada kombinasi X2 kali X1 dan juga X1 kali X2. Nah, ingat yang saya pernah katakan, X1 dikalikan dengan X2, itu kan hasilnya akan sama saja dengan X2 kali X1. Berarti kita cukup cari di sini untuk yang X1 kalikan dengan X2. Ini silahkan aja. Mau kalian tuliskan X1 X2 ataupun X2 X1 silahkan. Nah, kemudian di sini kita cari juga untuk yang X1 kali Y dengan X2 kali Y. Jadi kita cari di sini X1 kali Y dan juga untuk yang X2 kali Y. Kebaca ya. Nah, X1 pangkat 2. Nah, ini kita hitung dari mana? Dari 40. Nah, ini yang X1-nya ya. Jadi jangan bingung lagi dari mana ini hasilnya. Nah, ini 40 pangkat 2. Nah, ini kita hitung 40 pangkat 2, 40 kali 40 berarti ya. Itu sekitar 1600. 1600. Kemudian 45 pangkat 2, 2025. Kemudian 38 pangkat 2, 1444. 50 pangkat 2 itu sekitar 2500. 48 pangkat 2 itu 2304. Nah, nanti mungkin kalian bisa hitung sendiri juga ya, khawatir salah. Nah, 25 pangkat 2, nah ini kan X2 ya. X2 kita cari dari tes kepribadian, yaitu 25. 25 pangkat 2 itu 625. 625, tulis. Kemudian 20 pangkat 2 itu 400. 30 pangkat 2 itu 900. Ini pun sama, 30 pangkat 2, 900. 28 pangkat 2 itu 784. Seperti ini. Nah, kemudian cari X1 kali dengan X2-nya. 40 dikalikan dengan 25, 1000. Nah, kemudian 45 kalikan dengan 20 itu 900. Kemudian 38 kalikan dengan 30-nya itu 1140. 50 kali 30 1500. Kemudian 48 kali 28 itu 1344. Nah, kemudian kita cari untuk yang X1 kali Y-nya. Nah, tadi ya 40 ya X1-nya. 40 kali dengan Y-nya yaitu 1, berarti 40. 45 kali 2 90. Lalu 38 kali 1 38. Kemudian 50 kali 3 150. 48 kali 2 96. Seperti ini. Nah, begitu juga dengan X2-nya. X2 kan tadi tes kepribadian ya. 25 kali 1 25. 20 kali 2 40. Kemudian 30 kali 1 30 dan 30 kali 3 90. 28 kali 2 itu 56. Nah, kita dapatin seperti ini ya. Nah, tapi kan yang kita cari adalah sigmanya. Nah, berarti kita kembali lagi di sini. Tuliskan sigmanya di sini. Nah, kita tuliskan sigmanya. Nah, kita hitung nih. Sigma X1 40 tambah 45 tambah 38 tambah 50 tambah 48. Itu 121. Nah, kemudian ini 25 tambah 20 tambah 30 tambah 30 tambah 28. Berarti sekitar 133. Nih, 133 ya, kalau nggak salah. Nah, 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Nah, 9. Ini agak tantangan. Nah, berikutnya untuk X1 dan X2-nya. Nah, di sini jumlahnya 9.873. Kemudian untuk X2-nya itu 3.609.
X2-nya kita jumlahkan 1000 tambah 900 tambah 1140 tambah 1500 tambah 1344. 5884. Nah, ininya kita masukkan 414. Dan X2-nya adalah 241. Ini ya. Jadi kita hitung sigma-sigmanya atau penjumlahan-penjumlahan. Ini jumlah-jumlahnya. Nah, sehingga dapat seperti ini. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya. Nah, kita balik ke sini. Nah, sini kan ini ya. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya. N dikalikan BO, berarti N-nya ada berapa? Ada 5 di sini. 5 dikalikan dengan B0 ditambah dengan B1 dikalikan dengan sigma X1. Nah, ini X1 sigmanya adalah 221. 221 ini B1 ya, maaf. B1 ditambah dengan B2 dikalikan dengan sigma X2. Sigma X2 adalah 133. 133. Seperti ini. Nah, sama dengan Y-nya. Y-nya itu sebanyak 9. Sigma Y-nya 9. Oke, berikutnya di sini. B0 dikalikan dengan sigma X1. Sigma X1 tadi ya, udah kelihatan di sini sigma X1 itu ada di 221. Berarti 221 ditambahkan dengan B1 kalikan dengan sigma X1 pangkat 2. X1 pangkat 2 di sini ada 9877. Ya, 73. 9873 ditambahkan dengan B2 dikalikan dengan X2 ke X1. Ini ya, X1 X2 sama aja. Itu sekitar 5884. Nah, sama dengan sigma X1 kali Y. X1 kali Y itu sekitar 404. 414 seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir B0 dikalikan dengan sigma X2. Sigma X2 seperti ini, itu 133. Teruskan 133 ditambahkan dengan B1 dikalikan dengan X1 kali X2. Nah, ini X1 kali X2 berarti 5884 ditambahkan dengan B2 X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 sini adalah 3609. 3609 sama dengan sigma X2 pangkat Y. X2 pangkat Y ini itu sekitar 241. 241. Nah, ini hasilnya untuk persamaannya. Nah, langkah berikutnya gimana, Pak? Nah, langkah berikutnya setelah kita dapat ini, kita masukkan ke aturan Cramer. Nah, kita buat aturan Cramer di sini, di mana kalau kita buat aturan Cramer seperti ini, di sini kita buat sebuah matriks seperti ini. Nah, ini kan 5 kali B0, berarti ini 5. B0 kali 221, berarti 221. 221. Lalu ini B0 kali 133, terus kan 133. Seperti ini. Nah, sama kan semuanya. Yang kedua adalah 221, tadi ya. 221 dikalikan dengan, nah ini nih, maaf, kali-kali. Bawahnya adalah 9873. 9873. Nah, kemudian yang bawahnya adalah 5884. Berarti ini 5884. Seperti ini. 5884. Nah, kemudian berikutnya ini ada 133. 133 berarti kan ini tuliskan 133. Nah, 133 dikalikan dengan, maaf dikalikan. Bawahnya adalah 5884. Kemudian bawahnya lagi adalah 3609. Dapat seperti ini. Lalu dikalikan dengan B0, B1, dan B2. Seperti ini. Nah, sama dengan hasilnya, ini jumlahnya tadi. Yang awal sini nih.
9, 414, dan 241. Tuliskan sini. 9, 414, kemudian 241. Seperti ini. Nah, berikutnya, kalau sudah seperti ini, kita akan cari di sini. Nah, untuk kombinasi dari A, A0, A1, dan A2-nya. Nah, untuk dapetin A, ini sama ya, kita tinggal tuliskan lagi yang ini. Dituliskan lagi. Ada kan ini 5, lalu 221, kemudian ada 133. Kemudian ini 221, kemudian ini 9.873, kemudian ini adalah 5.884. Nah, kemudian di sini 133 dikalikan dengan 5.884 dikalikan dengan 3.609, seperti ini. Nah, ini untuk nilai A-nya. Nah, kemudian untuk nilai A1-nya, A1 sama dengan, di sini untuk aturan Cramer, kita akan mengganti bagian satu ini, bagian sini, kita ganti menjadi nilai hasil ini. Maaf, 0 dulu, A0 dulu ya. Nah, di sini kita ganti, jadi ini 9, 414, dan 241. Nah, sisanya samain. 221, 9873, kemudian 5884. Berikutnya ini 133, 5884, dan 3609. Seperti ini. Nah, cari lagi untuk yang A1-nya. Untuk yang A1. Nah, A1 sama dengan, untuk A1 kita tinggal ganti yang bagian tengahnya. Nah, bagian tengah sini kita ganti dengan yang ini. Berarti kita tuliskan sini, berarti ini 5, 221, kemudian 133. Nah, di sini tinggal ganti dengan 9, 414, dan 241. Nah, sisanya samain aja. 133, kemudian 5884, dan 3609. Nah, untuk A1-nya. Nah, untuk yang terakhir yaitu A2. Sama dengan, nah kita cari seperti ini. Nah, A2 tinggal mengganti ini. Nah, ganti ini menjadi yang nilai ini, 9, 414, 241. Teruskan lagi, 5, 221, 133, kemudian 221, 9873, kemudian 5884. Nah, bagian terakhirnya kita isi dengan 9, 414, 241. Seperti ini. Nah, ini aturan Cramer. Jadi kita bikin, kita buat dulu kombinasinya matriksnya. Sederhana seperti itu. Nah, kemudian kita akan cari koefisiennya. Nah, untuk mencari koefisien, ini akan berbeda untuk setiap jenis matriksnya. Contohnya di sini, karena saya menggunakan matriks 3x3, saya bisa menggunakan metode Sarus. Nah, kalau misalnya di kalian menemukan kasus di mana misalnya ada 3x, itu akan ada kemungkinan matriks yang terbentuk itu 4x4. Nah, kalau matriks 4x4, itu tidak akan bisa menggunakan metode Sarus. Bisa menggunakan metode lain. Artinya di sini, kalau sampai di sini, mungkin saja kita akan sama untuk hasilnya. Nah, tapi untuk pencarian koefisien, walaupun 3x3 saya menggunakan Sarus, bisa jadi kalian menggunakan metode yang lain. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi, bisa berbeda. Silahkan. Biasanya hasilnya itu tidak akan jauh beda. Hanya akan beda di komanya saja atau mungkin plus minusnya 1 atau 2. Seperti itu. Tidak akan terlalu jauh berbeda. Nah, ini yang membedakan di regresi berganda. Jadi, untuk mencari koefisiennya berikutnya, itu tergantung dari metode yang kalian gunakan. Misalnya di sini, saya akan menggunakan metode Sarus. Di sini saya tidak akan menghitung lagi. Di sini saya sudah punya hasil hitungannya untuk mencari koefisien. Nah, ini koefisien menggunakan Sarus. Ya, menggunakan Sarus. Di sini saya dapatkan koefisien A, A0,
A1 dan juga A2-nya. Ini saya sudah dapatkan. Untuk koefisien A-nya itu sebesar 37.163. Seperti itu. Nah, kemudian untuk koefisien A0-nya itu sebesar negatif 196.774. Seperti ini. Nah, kemudian untuk A1-nya itu sebesar 5.724. Nah, kemudian A2-nya itu sebesar 401. Nah, ini untuk koefisiennya menggunakan batas arus. Nah, maka kita akan cari determinannya di sini untuk yang B0, B1 dan juga B2-nya. Nah, rumusnya untuk yang B0 itu kita dapatkan dengan determinan A0. Nah, ini ya, jadi kita cari determinan untuk mencari koefisiennya. Nah, jadi cari koefisiennya untuk B0, B1, B2, determinan A0 dibagi dengan determinan nilai A-nya. Kemudian B1-nya sama, determinan dari A1 dibagi dengan determinan A-nya. Nah, untuk B2-nya sama nih. Ini B2 determinan A2 dibagi dengan determinan A. Nah, ini ya. A0-nya itu kita dapetin 37.000, maaf, A0-nya adalah negatif 196 dibagi negatif 196.774 dibagi dengan A-nya. Nah, determinan A-nya adalah 37.193. Hasilnya adalah, nah ini saya dapetin ya, negatif 5,2949. Nah, ini dihitungkan hal yang sama. Ini untuk A1 yaitu 5.724 dibagi dengan 37.163. Hasilnya 0,1540. Kemudian untuk yang determinan A2-nya dibagi dengan determinan A, 401 dibagi dengan 37.163. Hasilnya adalah 0,0108. Ini hasil dari koefisiennya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumus, ke persamaannya, kita dapat seperti ini. Ya, tadi kan dapetin ya, Y sama dengan, nah, B0-nya, kan gini ya, ya kan B0 ditambahkan dengan B1 X1 ditambah B2 X2, kan seperti ini ya. Nah, sini kita dapetin, untuk B0-nya itu adalah negatif 5,2949 ditambah dengan B1-nya adalah 0,1540 dikalikan dengan X1 ditambah dengan B2 yaitu 0,0108 dikalikan dengan X2-nya. Nah, ini adalah persamaan dari regresi linear berganda. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita memiliki X1 dan X2-nya, nah, misalnya X1-nya bagaimana kalau X1-nya adalah 40 dan X2-nya adalah 49. Ya, ini 40 dan juga 49. Nah, ini bagaimana? Di sini kita bisa hitung, masukkan ke persamaannya. Ini kan min 5,2949 ditambah dengan 0,1540 dikalikan dengan 40, karena X1-nya 40, ditambah dengan 0,0108 dikalikan dengan 49. Nah, ini tinggal kalian hitung. Hasilnya itu sekitar 1,3948. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau kita ramalkan, bagaimana kalau misalnya tes kecakapannya adalah 40 dan tes kepribadiannya adalah 49, maka berapa nilai kinerja yang diperolehnya? Nah, nilai kinerja adalah 1,3948 atau bisa kita bilang 1 aja, itu boleh dibulatkan kalau misalnya yang diminta adalah bilangan bulat. Nah, seperti ini mungkin contoh perhitungan dari regresi linear berganda. Seperti yang saya katakan, yang akan membedakan itu saat kita mencari koefisien. Nah, karena untuk mencari koefisien itu akan berbeda-beda
gitu ya. Mungkin saya pakai sarus, kalian mungkin pakai cara yang lain dan sebagainya. Ini mungkin saja akan berbeda. Oke, seperti saja untuk videonya. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Untuk, file latihannya akan saya lampirkan juga di deskripsi videonya, dan juga akan saya lampirkan di LMS ataupun via slide-nya, seperti saja. Oke, terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.